Shalom, kita berjumpa kembali dalam berdoa dan berbuah. Kita semua disayang Tuhan, amin. Dan kita pun tentu sayang kepada Tuhan kita, betul? Kalau kita sayang kepada Tuhan kita mau dengar isi hatinya, kita mau dengar firman-Nya, dan kita mau dibentuk oleh firman-Nya sehingga hidup kita menyenangkan hati Bapa kita, amin. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu, kita siapkan hati supaya benar-benar Roh Kudus membentuk hati kita. Bapa, kami percaya Engkau Bapa yang baik. Dan saat ini kami buka hati kami untuk kami sama-sama memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, menikmati kasih-Mu. Dan juga kami mau dengar isi hati-Mu. Kami buka hati kami, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, supaya benih firman-Mu bertumbuh, supaya kami benar-benar hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mulai doa kami malam ini. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang merasa bahwa saudara dikasihi Tuhan? Ada yang merasa dan menyadari bahwa dikasihi Tuhan? Amin. Semuanya kita dikasihi Tuhan. Kita disayang oleh Tuhan. Tapi kita mau cinta Tuhan? Ya. Sayang. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Sekali lagi Tuhan. katakan sayang. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji 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 Tuhan. Glory, puji Tuhan. Glory, puji Tuhan. Amin. Kita semua disayang Tuhan, amin. Dan kita tentu bersyukur ya. Kita tentu bersyukur karena berkat Tuhan buat kita itu begitu banyak. Dan terutama kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita. Amin. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan
dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Saudara-saudara, di dalam Alkitab kita di Perjanjian Baru ada sebuah kitab yang singkat tetapi istimewa sekali buat saya. Begitu indah isinya, yaitu kitab Filemon. Di situ dicatat kisah tentang seseorang yang bernama Onesimus. Onesimus ini dulunya adalah seorang budak, seorang hamba dari Filemon. Siapa Filemon? Filemon adalah muridnya Paulus. Singkat kata, di antara Filemon dengan hambanya ini ada masalah. Onesimus telah berbuat kesalahan yang cukup berat dan menimbulkan kerugian untuk tuannya, yaitu Filemon. Karena kesalahannya itu maka Onesimus kabur. Dia lari meninggalkan Filemon. Nah, di tengah pelariannya itu, entah bagaimana kisahnya, Onesimus bertemu dengan Paulus. Kemudian mendengar pemberitaan Injil dari Paulus, Onesimus pun bertobat menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan dia diselamatkan. Kemudian Paulus berusaha mendamaikan kembali Onesimus dengan Filemon. Nah, kita baca beberapa ayat. Yang pertama kita baca Filemon 1 ayat 15 sampai 16. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Ini permintaan yang luar biasa dari Paulus. Paulus meminta Filemon, muridnya, untuk menerima kembali Onesimus, dikatakan untuk selama-lamanya. Artinya penerimaan yang sejati, yang benar, yang tulus.
Dan dikatakan bukan lagi sebagai hamba. Bukan. Padahal tadinya Onesimus adalah hambanya Filemon. Paulus meminta Filemon untuk menerima Onesimus sebagai saudara yang kekasih. Ini luar biasa sekali. Karena kata Paulus, bagiku sudah demikian. Bagi Paulus, Onesimus adalah saudara kekasih. Mengapa demikian? Karena sudah sama-sama diselamatkan. Sama-sama menerima Tuhan Yesus. Menerima anugerah Tuhan menjadi anak Allah. Maka mereka telah menjadi saudara di dalam Tuhan. Demikian juga harusnya dengan Filemon. Yang sama-sama anak Tuhan. Di sini saya melihat sebuah pemulihan yang luar biasa. Tidak ada lagi sekat pemisah antara tuan dan hamba dalam hal kasih Tuhan. Kita semua satu saudara. Dikatakan di situ di akhir kalimat di ayat 16, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Sering kita itu tidak jelas. Secara manusia apakah betul mengaku sebagai saudara? Di dalam Tuhan apakah betul juga mengaku sebagai saudara? Kalau di gereja nyanyi, dalam Yesus kita bersaudara. Sampai di luar tidak saling peduli. Sampai di luar bisa berantem. Nah, apakah betul ketika kita berkata engkau saudaraku di dalam Tuhan, dengan setulus hati kita mengatakannya dan menganggap orang itu betul-betul saudara kita. Bukan hanya sedarah secara biologis tetapi satu darah Kristus yang telah menyatukan. Bukankah itu di atas hubungan darah secara biologis? Ayat-ayat ini berbicara tentang kasih, penerimaan, pengampunan yang luar biasa. Kasih yang tidak pandang bulu, tidak ada lagi tuan dan hamba. Semuanya satu di dalam kasih Tuhan. Sekarang kita sambung dengan ayat 18. Ini luar biasa. Paulus berkata demikian. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Kita tahu tadi Onesimus memang sudah bersalah kepada Filemon, sudah menimbulkan kerugian. Dan Paulus berkata, tanggungkanlah itu padaku. Paulus yang mau menanggung. Paulus yang menebus Onesimus dari Filemon, dari kesalahannya dahulu. Supaya Filemon dan Onesimus bisa berdamai. Ini gambaran penebusan yang juga sudah kita terima semuanya dari Tuhan Yesus. Seringkali kita itu tidak bisa mengasihi dengan tulus karena ada banyak prasangka, ada banyak kesalahan atau kejelekan orang yang masih kita simpan terus. Kita lupa bahwa semuanya itu sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Seandainya Tuhan Yesus berkata kepada saudara, "Hai, itu kesalahan tetanggamu, tanggungkan padaku." Kira-kira apa jawab kita kepada Tuhan Yesus? Sedangkan kita sendiri sama-sama orang yang ditebus juga oleh Tuhan Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh sadar anugerah Tuhan, kita tidak akan lagi memandang orang dengan segudang kesalahannya. Kita akan memandang orang lain dengan kasih Tuhan yang tulus, yang nyata.
Sering kita itu memandang, wah orang ini, wah dari suku ini, wah ini biasanya sifatnya begini jelek. Sebaliknya dari yang sana juga berkata, wah ini orang yang ini, wah sombong begini begitu dan sebagainya. Mari semuanya itu kita tanggalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi. Juga seringkali ada orang yang pernah berbuat salah, berbuat jahat. Kita ingat-ingat terus di mata kita, pokoknya dia penjahat. Apakah begitu di mata Tuhan? Di mata Tuhan tidak begitu. Ketika Tuhan mengampuni, Tuhan menebus, Tuhan tidak pandang lagi dosa itu. Mari kita belajar dari surat Paulus kepada Filemon ini. Kasih yang murni, yang tulus, yang sungguh-sungguh, tidak pura-pura, tidak pandang bulu. Semuanya satu di dalam kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur untuk kasih yang Tuhan berikan atas setiap kita. Kita sama-sama katakan, ku bersyukur buat kasih. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, Oh indahnya, oh heran terima kasih buat kasih-Mu bagi Tuhan. Terima kasih ku bersyukur setiap baik Tuhan. padamu ya Tuhan, padamu ya Allahku. Ku bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Haleluya.
Menyapa setiap kami, mengubahkan setiap Syukur kami naikkan padamu ya Bapa kami yang kekal, Bapa kami yang penuh kasih setia. Tak pernah kau tinggalkan kami, tak pernah kau lupakan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ku bersyukur, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan. Saudara yang bersyukur untuk anugerah Tuhan, mari malam ini kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Memiliki Allah yang ajaib seperti Engkau Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk keselamatan-Mu yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan, Amin. untuk setiap hari selalu bersyukur dalam keadaan apapun Tuhan. Ajar kami Tuhan, berharap kepada Engkau, melihat kepada Engkau, melihat kepada karya-Mu yang besar itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, biarlah sungguh kasih Allah, kasih Bapa kita, itu yang memerintah hati kita. Biarlah sungguh kasih Allah itu yang mewarnai hidup kita, anak-anaknya. Karena Allah kita adalah kasih, maka kita pun seharusnya punya kasih. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi kita katakan, kasih pasti lemah lembut. Pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Pasti memaafkan. Kasih
Pasti murah hati. Pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sungguh Tuhan, biarlah kasih-Mu memenuhi setiap hati kami Tuhan. Sehingga kami bisa mengasihi orang-orang yang di sekitar kami. Sehingga kami bisa mengalirkan kasih itu kepada orang yang di sekitar kami. Tuhan, biarlah kasih-Mu mengajari kami untuk kami mengampuni. Ajar kami mengasihi, ajar kami mengampuni seperti apa yang Kau lakukan untuk setiap kami Tuhan. Tuhan, sungguh Engkau melihat setiap hati kami pada malam hari ini. Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Mungkin ada di antara kami Ya Tuhan, yang pada saat ini tidak bisa mengampuni karena saking sakitnya, kecewanya apa yang dialami oleh setiap kami. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus pada saat ini, Tuhan ajari kami mengasihi. Biarlah kasih-Mu kepenuhkan di dalam hati setiap kami Tuhan. amin ya Tuhan. Sehingga kami bisa mengampuni dengan tulus. Alirkan kasih-Mu. Sehingga kami bisa mengampuni dengan ikhlas ya Tuhan. Seperti apa yang Tuhan ajari untuk setiap kami Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang pada malam hari ini berdoa, Tuhan memberi pengampunan. Ya Tuhan. Dan setiap orang yang tidak bisa mengampuni, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus menguasai kita semua untuk kita bisa mengampuni. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, semua akan merdeka. Tidak ada yang terikat oleh karena tidak bisa Amin. mengampuni. Ya. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama kami Yesus. melepaskan pengampunan. Sebesar apapun kekecewaan kami, sepahit Lepasan apapun yang terjadi kami saat ini alami, dalam nama kami Yesus. mengampuni, kami mengampuni. Karena kami mengasihi Tuhan, karena kami mengasihi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bebas. Dalam nama Tuhan Amin. Yesus, Ya, dalam nama Yesus. kami telah melepaskan pengampunan. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih-Mu terus penuh di dalam hati setiap kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, tolonglah kami untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi. Tolong kami memiliki kasih-Mu Tuhan, kasih yang murni, kasih yang tulus. Ya Tuhan. Tolong kami Bapa supaya kasih kami bukan kasih yang palsu, Ya, bukan Tuhan. kasih yang di bibir saja, tapi sungguh-sungguh kasih yang nyata,
keluar dari hati kami terdalam, keluar dari kesadaran akan cinta-Mu Bapa. Tolong kami mengasihi semua orang dengan benar. Tolong kami punya kasih yang tidak memilih-milih, yang tidak pandang bulu, tidak membedakan, tidak memisahkan, tapi justru menyatukan. Tolong kami Bapa. Ampuni kami kalau sering kami tidak bisa mengasihi karena kami berprasangka. Sering kami tidak bisa mengasihi karena kami terjebak oleh pikiran-pikiran yang buruk. Tolong Bapa, mulai sekarang biarlah hati kami sungguh-sungguh limpah dengan kasih-Mu. Kami mau seperti Tuhan Yesus yang kemanapun berjalan selalu menunjukkan kasih. Amin. Tolong kami Bapa, sungguh-sungguh jadi seperti Yesus. Roh Kudus tolong kami. Mari Roh Kudus alirkan kasih-Mu. Alirkan di hati kami saat ini. Biar kami rasakan kasih itu. Dan kami alirkan. Ya Bapa, Tuhan Yesus, kami mau seperti-Mu. Seperti Engkau Tuhan. Kami mau seperti Engkau Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Memiliki karakter seperti Engkau Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan. Kiranya apa yang kami perkatakan boleh memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Amin. Kiranya apa yang kami katakan sesuai dengan tindakan kami Tuhan. Amin. Tolong kami Tuhan. Tolong kami. Pakai hidup kami Tuhan. Ya, menjadi Tuhan. Alatnya Tuhan.
menjadi saluran berkat bagi orang lain Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk memiliki kasih itu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, ini setiap hati kami, ini setiap hidup kami. Ya Roh Kudus, pimpin kami, pimpin langkah kami Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya apa yang kami lakukan sesuai dengan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, buka hatimu, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kiranya berkat-Mu Tuhan tercurah atas setiap kami. Amin. Biarlah kasih-Mu Tuhan memenuhi setiap hati kami. Dan pengampunan demi pengampunan boleh kami lepaskan dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi orang yang merdeka oleh karena Engkau mengasihi kami. Dan Engkau memberikan kasih-Mu itu sehingga kami bisa mengasihi juga. Tuhan, kiranya berkat-Mu Tuhan dan damai sejahtera-Mu nyata atas setiap kami yang berdoa pada malam hari ini. Bahwa kami Tuhan, untuk kami makin bertumbuh di dalam Engkau sehingga kami berbuah-buah, berbuah di dalam kehidupan kami. Orang lain bisa melihat bahwa Yesus hidup di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang terima berkat Tuhan katakan amin. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.